Perkenalkan, nama saya Senja Adi. Kali ini di program Sisi Lain, yang dari sisi lain itulah saya menjadi tidak percaya terhadap hal yang gaib. Dimulai pada tahun 2015. Saat itu saya masih duduk di bangku SMA yang akan menuju kelulusan sekolah menengah atas. Saya bersekolah di salah satu sekolah Semarang, sekolah negeri. Dan itu hadapan orang tua, saya harus menjadi aparatur negara. Ya tahulah seperti itu. Dan saya akan berusaha bagaimana cara apapun biar saya menjadi seorang aparatur negara. Saat itu kelas 3 SMA. Berjalan waktu, saya dikenalin dengan seorang teman, almarhum sekarang beliau. Jadi semacam dukun lah, semacam dukun atau semacam apa. Semacam dukun. Saat itu saya masih SMA, saya didatangkan di sana, ditanya tujuannya apa, maksudnya apa. Nggak ada hal yang aneh, nggak ada hal yang... Saya pertama kali masuk, melihat ruangannya, Mbah A, katakanlah seperti itu. Mbah A namanya. Mbah A seorang yang biasa saja, tapi beliau punya ruangan. Jadi ruangannya ada barang-barang kayak keris, ada barang-barang semacam yang sakral-sakral lah menurut saya saat itu. Di situ saya duduk, ditemani dengan teman saya berdua. Saya ditanya, maksud kamu apa, lain-lain apa. Singkat cerita, saya menyampaikan maksud dan tujuan kepada Mbah A. Mbah A, saya ini kelas 12, yang bentar lagi saya ingin mendaftar pekerjaan. Inilah kesalahan saya terburuk. Saya meminta kepada selain Tuhan, tetapi kepada seorang yang dianggap menurut orang-orang ini adalah orang pintar namanya. Di situ ada semacam kegiatan semacam ritual lah. Semacam ritual, saya ditanyaan nama lengkap, nama orang tua, terus tanggal lahir, weton. Itu menurut orang Jawa mungkin hal yang lumrah ya, ditanyakan seperti hal itu. Ya sudah, saya sebutkan semua nama ini, nama lengkap, nama orang tua, weton saya, bla bla bla. Singkat cerita, ini yang paling seru sih. Jadi pertama kali saya di depan mata Mbah A ini melakukan ritual semacam gini. Ini horor banget saat itu, keren lah pokoknya. Itu pertama kali saya melihat ritual seperti itu di depan mata saya. Kemudian di depan ini seperti ada ya kayak kembang, terus muncul asap-asap gitu. Nama saya disebut Senja. Akhirnya singkat cerita saya ditawarin, kamu mau lulus di pendaftaran ini, tapi saya minta syarat. Nah inilah yang syaratnya harus saya lakukan. Saya minta syarat. Yang pertama ini kurang masuk akal. Dibelikan minyak. Ini minyaknya khusus di dekat Semarang. Ini belinya nggak ada di Semarang. Ini belinya di, saya nggak bisa nyebut kabupatennya, di suatu kabupaten A lah, katakanlah seperti itu. Belinya di sana. Kemudian dengan minyak ini harganya mahal mas. Harganya 500.000 saat itu. 500.000 saya akan beli minyaknya ini, dan saya nggak harus beli karena saya sudah mempunyai. Singkat cerita seperti ini buat stok. Nah ini minyaknya untuk apa? Kalau menurut si Mbah A ini adalah minyaknya untuk memanggil jin-jin. Jadi istilahnya saya akan dibantu oleh jin. Saya akan dibantu oleh makhluk lain yang akan meloloskan saya. Ini ceritanya. Saat itu saya menyanggupi dengan membayar uang segitu. Kemudian saya bayar. Setelah bayar, itulah prosesnya lagi. Minyaknya itu dikasih di suatu tempat, dikasih kembang, dikasih apa-apalah di situ.
didoakan. Saya juga nggak tahu itu baca doanya pun Jawa semua, dan saya juga dikasih amalan. Singkat cerita, si kembang-kembangnya tadi, minyak-minyaknya itu ditutup di suatu tempat gitu. Habis di suatu tempat saya suruh ngafalin. Kamu baca ini ya. Bacanya seingat saya ya. Niat insun amantep ajiku sukat. Seterusnya saya lupa. Jadi saya disuruh wirid. Kalau di Islam mungkin wirid seperti zikir, tapi zikir yang menurut saya ini tidak ada ajarannya lah. Jadi kita memakai bahasa-bahasa Jawa yang diharuskan untuk di berapa kali gitu. Sebelum kamu melaksanakan ini, kamu harus mandi pakai bahan-bahannya ini. Jadi ya udah, saya siap, saya akan ikut anjurannya beliau, saya pulang. Singkat cerita saya pulang, di rumah itu malam-malam, saya harus mandi jam 12 malam. Jam 12 malam saya mandi, menggunakan alat-alat tadi yang dikasih mbahnya itu. Disuruh dikasih di ember, diputarnya pun ada hitungannya 7 kali. 7 kali, saya ingat. Terus disuruh muter 7 kali, dibacakan nama saya, weton, dan apalah. Itu kegiatan yang sangat buruk lah. Singkat cerita, saya pun mandi. Biar biur, seger. Pertama kali saya itu mandi menggunakan kembang, ada daun, dan pakai minyak. Badan saya harum banget. Saya nggak tahu itu minyak apa, tapi harum banget. Saat itu badan saya harum banget. Kelar mandi, saya ingat, saya setelah mandi harus melaksanakan ritual seperti itu yang diperintah tadi saat di rumah si Mbah A itu. Perintahnya kalau di dalam agama Islam itu sama. Kita disuruh sholat. Sholatnya sholat malam dengan kita hajat-hajat seperti ini. Oke, saya laksanakan. Kalau menurut saya karena saat itu saya awam, jadi ya sholat aja. Ya udah habis sholat. Nah ini yang beda. Setelah sholat saya harus wirid. Wirid yang diajarkan mbahnya tadi yang niat insun amantep itu hingga 1000 kali. Oh ya saya lupa. Setiap wirid itu besok saya harus puasa. Puasanya itu 40 hari. 40 hari puasa, dan puasa 40 hari tidak boleh bolong. Katakanlah di hari 1, 2, 3, 4 saya bolong. Nah itu harus mengulangi lagi dari 0. Dari 0, jadi puasanya nggak boleh bolong. Dan itu dilaksanakan selama 40 hari. Singkat cerita saya melakukan hal seperti itu. 1 minggu berjalan, saya datang kembali ingin konsultasi apakah saya ada perkembangan. Ya karena itu cerita-cerita terus dari si Mbah A. Si Mbah A itu bilang bisa melihat gaib, bisa mengetahui aura saya, bisa tahu apa yang ikut di dalam tubuh saya. Seperti itu. Si Mbah A itu cerita seperti itu. Saya yang awalnya hanya untuk ingin mendaftar menjadi aparatur negara, saya jadi tertarik nih dengan Mbah A ini. Mbah, emang bener ya kita tuh manusia bisa melihat hal gaib, bisa melihat aura-aura seperti itu. Si Mbah A, kalau kamu mau laksanakan perintah ini, ditambah lagi bacaannya ini, katakanlah gitu. Yang seharusnya bacaannya 5 kata ditambah jadi 8, katakanlah seperti itu. Jadi bacaannya ditambah, habis ditambah, oke, dengan amalan yang sama tinggal baca saja. Singkat cerita saya lakukan lagi. Setiap malam itu saat itu masih sekolah. Jadi masih sekolah, kalau tidur itu jam 12 malam itu saya ritual sampai jam 1, 2 itu lama. Dan itu ya menurut saya itu adalah sebuah hal yang keren lah gitu. Sampai jam 1, jam 2 saya ritual seperti itu. Singkat cerita saya kepingin, sudah bukti belum sih apakah saya bisa melihat. Kalau itu kan belum pendaftaran aparat itu ya. Jadi saya ingin melihat. Cobalah saya berani keluar rumah. Terus di keluar rumah itu tak lihat-lihat. Sambil baca amalannya mbahnya itu. Tak baca terus, tak baca. Apa itu kok putih-putih? Tak lihat lagi. Kok
semacam apa ya, semacam cahaya tapi kok nggak begitu jelas. Tapi lama-lama udah hilang. Itu makanya itu mungkin halusinasi saya saja. Seperti itu. Singkat cerita, saya sering sih saat itu konsultasi sering. Hingga saya melakukan amalan-amalan seperti itu. Dan si Mbah A ini yang unik. Mbah saya itu sudah melakukan ini loh, sudah sekitar jalan 3 minggu kok belum bisa melihat, belum bisa yang seperti diceritakan mbahnya itu. Oh ya udah, kalau kayak gitu di rumahmu, dia sampai gitu-gitu. Di rumahmu saya kasih genderuwo, saat itu bilangnya genderuwo. Saya kasih genderuwo di sana, genderuwonya tak kasih di pojok, genderuwonya itu aku rantai, katanya seperti itu. Jadi genderuwonya bilangnya sih dirantai gitu. Kamu kalau mau belajar, kamu lihatlah pojok rumahmu itu, di situ ada genderuwo, kamu baca-baca, lihatlah genderuwonya itu. Oke, seneng kan? Penasaran aku mau lihat genderuwo. Wajahnya kayak gimana genderuwo, kayak gitu kan. Baliklah saya lagi ke rumah. Ritual seperti itu lagi. Ritual. Nah, saya ingin membuktikan di pojok rumah saya baca terus. Lampu saya gelap. Karena saya tujuan awalnya ingin mendaftar aparat negara. Saya mau konsultasi lagi ke sana. Konsultasi lagi lah ke mbahnya itu. Mbah, besok ini saya mau tes lari loh. Saya mau tes lari untuk jadi aparat ini. Bisa nggak sih? Saya tuh kan kurang kuat. Kalau kata orang dimasukin ini biar kuat, dikasih ritual ini biar kuat kakinya gitu. Bisa nggak sih Mbak? Bisa. Bayar lagi 500.000 saat itu. Belikan minyak seperti hal yang biasa. Saya lupa saat itu prosesnya seperti apa. Jadi kayaknya kaki saya diolesin gini. Diolesin gitu. Besok beberapa hari gitu. Sampailah tes. Tes menjadi aparatur negara, saat itu tes fisik. Jadi di saat tes fisik, saya ingin membuktikan omongannya mbahnya itu dengan ritualku seperti tadi. Saya lari. Kok capek ya? Katanya dibantu. Ya saya masih ingat ini, ketika diolesin ini yang bantu kamu, jinnya jin, saya lupa. Antara itu kijang atau kancil, bilangnya sih gitu. Jadi di sini ada yang bantu kamu jin, kijang atau kancil gitu. Larinya kamu udah kenceng, nah gitu. Ya udah aku coba. Saat aku lari, ini kok nggak bisa kenceng, nggak bisa, masih capek gitu kan. Mana ini kancilnya, mana ini kijangnya? Itu beneran saya rasakan ini sambil lari gitu. Tapi memang saat itu lari saya sih lolos, tapi nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan. Ekspektasi saya kan jika dikasih ini lari jadi tambah kenceng, kita nggak punya capek seperti itu. Tapi kok sama saja ya dilarinya seperti ini. Nah, singkat cerita di saat tes fisiknya itu saya gagal dan pupus sudah harapan saya menjadi aparatur negara. Ya harus membalik. Kalau mau mendaftar lagi ya tahun depan. Seperti itu. Ya sudah, saya gagal. Mulai saat itu saya jadi benci. Ya nggak benci sih. Saya menyesali apa perbuatan yang ya gila. Sampai malam, sampai jam 2 hanya lari-lari kayak gitu. Tapi di saat tesnya saya gagal karena di fisik saya itu. Fisik lari, renang dan lain-lain itu saya gagal. Saya nggak tahu digagal di bagian mana. Kalau menurut panitia saya gagal di nilai. Nilai saya masih kurang. Tapi itulah yang membuat saya kecewa. Dan bahkan banyak banget cerita dari teman-teman sekeliling saya yang katanya saya diperlihatkan sosok hantu ini. Saya mengalami cerita mistis seperti ini. Inilah yang membuat saya tuh nggak percaya. Beneran nggak sih hantu itu sampai kayak gini bentuknya, terus dengan kejadian-kejadian seperti itu. Semenjak saat itu saya nggak percaya sama sekali, dan inilah makanya saya membuat program acara. Saya ingin membuktikan kepada penonton, kepada pemirsa,
khususnya di daerah kota Semarang. Jika teman-teman penonton mempunyai ilmu lah, atau apa saya nyebutnya nggak tahu, kelebihan yang berbau dengan yang gaib, berbau dengan yang bisa seperti apa, ayo, saya bukan menantang, tapi ayo saya dibantu, apakah benar sisi lain itu ada? Apakah benar dunia gaib itu ada dengan hal-hal yang jin-jin seperti itu? Saya ingin berbagi cerita teman-teman seperti apa, dan saya ingin membuktikan bahwa hal itu memang benar-benar ada. Saya tunggu komentarnya ataupun kiriman cerita horornya di bawah ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di acara Sisi Lain Buktikan Horormu.